Oke, halo YouTube. Konten kita kali ini adalah Otomotif Talk atau Total. Nah, di Total sebelumnya tuh kita udah ngebahas review Yamaha V75 bareng RTV7 atau Raffi Motor. Sekarang kita juga bakalan bareng Raffi Motor lagi dan kita akan review apa? Ini dia. Motornya apa? Honda PCX 2020 CBS System atau yang Kombi Brake System. Seperti apa reviewnya? Tontonin aja terus sampai akhir. Oke, jadi kita akan langsung panggilin ini dia bintang tamunya atau temen yang akan nemenin saya untuk review motor. Ini ada AA Raffi Motor. Ayo sini ya. Halo, gimana kabarnya? Setelah konten kita yang V75 kemarin, ternyata alhamdulillah tembus 4.000 view kalau nggak salah ya di channel saya. Wih, mantap ya. Iya. Saya belum nyampe, Bos. Oh, belum nyampe. Ya, jangan lupa subscribe juga nanti channelnya, mampir ke channelnya. Dan nanti juga dia akan banyak ngisi di konten-konten Otomotif Talk di channel ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu nanti kontennya gimana aja, jangan lupa subscribe juga channel Girvan Gasali, oke? Dan channelnya RTV7. RTV7. Oke, nah, jadi sekarang tuh saya tuh pengen ngajak buat review motor saya yang ini nih, Oh, kira-kira mau dikiloin bagian saya. Waduh, jangan dikilo dong, belum lunas. Ketahuan kan? Tahu lah ini. Jadi kita review aja deh, kayaknya aku juga kemarin kan sempat bingung juga ini tuh ABS atau CBS dan ternyata tadi udah kita ngobrol ternyata ini CBS ya, bukan ABS gitu. Kombi Brake System. Kita akan bahas smart key system ya. Di sini udah ada 3 tombol. Yang pertama ini tombol kunci, tombol key. Dan ini tombol untuk mematikan alarm. Dan yang ketiga ini adalah tombol untuk finder ya, atau mencari motor posisinya gitu di mana. Di parkiran kan kadang Betul. banyak yang sama tuh. Kita nggak pusing. Ya, apalagi kalau teman-teman yang suka sering lupa sama nomor platnya sendiri gitu. Nggak bakalan inget sih. Nah gitu. Nah coba deh Kang dijelasin nih remote-nya. Gimana sistemnya coba? Nah, ini kan smart keyless gitu kan. Jadi apa namanya? Fungsinya itu buat apa sih? Jadi kita nggak perlu bawa mata kuncinya lagi. Jadi di sini udah terdesain di sini semuanya full. Tapi ada juga nih cara penggunaannya. Nah, ketika di rumah ini harus dimatikan full. Terus jarak juga jangan terlalu dekat sama motor. Ini ketika nih dekat sama motor nih, ini terus memancarkan signal. Jadi lama-lama ini baterainya habis. Jadi harus dimatikan berarti ya? Nah, terus jarak 2 meter, lebih dari 2 meter itu baru aman. Oh, kalau masih dekat dia masih ngontak juga? Masih ngontak. Oh. Dia masih ada pancaran sinyalnya gitu. Elektro apa ya namanya lah, nggak tahu lah soalnya itu. Pokoknya sinyalnya lah ya. Nah, oke, jadi di bagian depannya sendiri nih. Coba dijelasin dong Om, ini rimnya atau velgnya gimana atau ini brake-nya udah Nissin ya, master remnya ya? Iya. Ini udah lumayan bagus juga. Kalau NIS itu brand semua motor, semua NIS ya. Oh, iya. Jadi beda merek motor kayak Honda, Yamaha semua pasti NIS. Kenapa pakai NIS? Karena ini brand semua motor gitu kan. Jadi semua motor ngambilnya dari situ. Karena satu unit motor itu belum tentu dari satu pabrik gitu kan. Oh, dari gitu. Satu atap, kayak ini dari mana, bannya dari apa gitu kan. Gitu. Nah, untuk pengereman sendiri tentu yang sekarang itu semua pasti udah double disc, udah cakram ya kan, apalagi udah double disc. Oh, ini double disc ya? Ya, Oh iya. depan belakang gitu kan disc brake-nya. Nah, terus masalah pengeremannya ada kombi brake, ada ABS. ABS. Ya, CBS sama ABS. Kalau ini yang CBS ya? Perbedaannya CBS itu kombi brake system. Jadi ketika pengereman yang depan secara mendadak atau pengereman secara dalam gitu kan. Ya. Nah, yang belakang juga ikut Ngerem. Nah, itu. Jadi nggak akan standing gitu ya berarti ya? Jadi kayak mobil lah, mobil kan, rem kita injak rem, semuanya remnya berfungsi. Nah, oke. Di sini kan ini udah cakram ya, udah disc brake. Oke. Nah, biasanya tuh kan kabelnya cuma ada 1. Nah, kalau ini ada 2, ini maksudnya gimana nih? Di sini ada 2 kabel nih. Nah, khususnya untuk ini kan apa namanya, motornya nggak biasa lah kesebutnya ya kan. Oke, jadi motor yang luar biasa, guys. biasa. Motornya luar binasa. Luar binasa, bro. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena beda kan sama Beat, sama Vario gitu kan. 3, jadi apa namanya, lebih spontan, lebih respon juga gitu kan. Karena ada 3 itu. Kecil-kecil tapi ada 3, jadi dorongannya lebih enak, lebih stabil gitu kan. Kalau dari ban sendiri ini bawaannya ini udah IRC ya? Ya, bannya bawa kebanyakan IRC. Kalau dulu sih Dunlop ya kan. Sekarang IRC.
Kalau rimnya ini model apa nih? Ini kan kayaknya cuma ada di PCX doang ya rimnya ya, atau velgnya ini? Iya. Kalau ini mas bawaannya pabrik ya? Masih Iya, baru. ya ini belum ada yang dirubah sih, ini semuanya masih bawaan pabrik. Nah untuk segi lampu semua pasti sekarang udah LED. Tapi kenapa dulu gua pernah ditilang tuh gara-gara nyala lampu. Malah sekarang gua ditilang karena mati lampu. Nah keuntungannya apa kita pakai lampu LED? Pertama bisa lebih terang. Kedua lebih hemat aki lah karena strum. Karena ini pakainya dari baterai ya kan, dari aki. Nggak Berarti dari arusnya DC? DC ini. Oh, kalau yang lama kan AC ya? Ya AC dari generator alias spool. Oh, dari spoolnya. Ke spool, kiprok baru ke lampu. Berarti yang sekarang harusnya udah AC dari aki berarti, dari baterainya. Nah, terus juga karena ini kan pakainya dari aki, makanya kalau kita lupa matiin motor ini nyala terus, repot dah. Harus ganti aki yang baru? Ganti aki atau akinya dicas dulu. Kenapa? Karena ini nggak ada selahannya gitu kan, nggak ada engkolannya kalau buat ini. Iya, ya benar. Ini udah nggak ada kickstarter ya? Kickstarter nggak ada. Jadi motor-motor Matic Gambot tuh, ya ini tipenya udah Gambot ya, udah yang agak gede ya. Gambot. Nah itu dari mulai NMAX juga mereka udah nggak ada kickstarter, bener ya? Nggak ada. Berarti dari tahun 2016an kickstarter itu udah hilang? Ya. Jadi nggak perlu lah sebelum berangkat kita selah-selah dulu gitu kan, manasin itu kayak jadul lah gitu. Nah terus kalian juga yang punya motor kayak baru kayak gini, jangan terlalu lama untuk memanaskan motor. Sebetulnya itu percuma bos. Oh gitu? Saya biasanya 5-10 menit manasin, kelamaan berarti ya? Kelamaan, 1-3 menit juga itu sebenarnya udah cukup. 3 menit udah cukup? Nah karena apa bisa bilang gitu? Karena motor sekarang didesain yaitu untuk keperluan yang serba cepat. Jadi kita itu bisa langsung nyala, langsung aja berangkat. Kenapa? Jadi segi mesin itu dirancang setipis mungkin ya kan celah-celahnya. Jadi aman lah. Nggak kayak dulu yang tebal-tebal tuh. Jadi kita harus panasin dulu motor tuh baru enak. Berarti yang sekarang tuh udah lebih instan ya? Lebih instan. Bener, kalau di era sekarang kan emang serbanya orang-orang tuh emang pengen yang serba instan ya. Jadi ini juga mungkin udah didesain agar bisa lebih instan lagi. Jadi ini untuk visornya sendiri, kalau untuk Vario-Vario kan mereka nggak ada visor, NMAX juga visornya kita harus beli lagi. Nah PCX sendiri dia visornya ini udah lumayan tinggi juga, jadi ini bisa melindungi speedometer dari pantulan matahari secara langsung. Nah terus ini juga speedometernya ini udah digital ya. Kalau misalkan speedometer ini sendiri ini kan ada sel, ada set. Mungkin bisa dijelasin mungkin maksudnya sel dan set itu gimana? Ini itu untuk pengesetan untuk penggantian, pertama ganti oli ya kan, kita di-set dari sini untuk ngeset jam gitu. Sama lah kayak ngeset HP gitu kan, ini buat ngeset aja sih. Berarti ini select dan ini set ya? Iya, set. Jadi set ini untuk ngeset jamnya atau misalkan di sini kita bisa select dari gitu. Oke. Nah, kalau dari segi ini stangnya sendiri, ini stangnya modelnya udah agak lumayan kokoh gitu ya? Udah enak sih. Kalau buat PCX sih untuk tunggangan saya rekomendasikan ya kan, enak lah gitu lah. Kalau dipakai suspensi juga empuk gitu kan. Untuk masalah tenaga sendiri juga nggak perlu diraguin lah. Oh iya, kalau mesinnya sendiri gimana nih? Jadi, semuanya itu udah dirancang untuk untuk kalian yang berkendara yang suka ngebut-ngebutan lah kasarnya gitu. Oh, gitu. Nah, tapi ada kelemahannya kalau di PCX. Kelemahannya? Di Honda itu sebetulnya kelemahannya itu di awal bos. Pas tarikan awal itu geredek di motor gitu. Iya emang, aku sering dengar juga itu suara fan beltnya sering dert gitu kan. Nah, kebanyakan di situ lah semua masalahnya pengguna PCX di situ. Padahal motor enak, kenapa sih masih geredek? Nah, terus juga kemarin ada teman juga yang bilang katanya si PCX ini pengeremannya tuh agak kurang bagus. Nah, bisa dijelasin nggak itu maksudnya kurang bagus? Kata teman saya itu gimana? Mungkin ABS-nya kali yang setel. Berarti itu yang CBS-nya harus CBS-nya harus setel lagi berarti. Iya. Jadi memang itu kayaknya bukan dari penyakit motor, tapi itu emang ada kerusakan di CBS-nya. Dan itu harus dicek lagi berarti ya. Jadi kita ketika pengereman tuh situasi sudah ditarik full, ternyata ini kesininya belum masuk. Jadi kan di sana tuh ada setelan lagi, nanti bisa disetel. Oh gitu ya. Kalau dari segi mesin sendiri ini kan 155 cc. Nah, 155 cc ini beneran pure kita bisa ngebut di 150 apa gimana nih? Nah, kebetulan untuk mesin sendiri ya, semua motor sih cc-nya kasih Kaiser 50, 200, 250 gitu kan.
Tapi karena kita di Indonesia nih, jadi motor kita tuh dibatasi, namanya ada limit. Jadi ada limiter gitu kan. Walaupun 150, si motor itu nggak bakal bisa nyampe ke full di 150 karena ada limit misalnya limiter gitu kan. Jadi dibatasi lah si kendaraan itu nggak sampai full. Nah, terus untuk menambah enteng sendiri sebetulnya pertama nih buat kalian yang punya PCX ya kan, PCX pada 150, 125 ya. Ini nih yang perlu diperhatikan. Supaya lebih enak, nggak geredak, kalian bisa ganti nih ininya kanvas gandanya pakai Yamaha NMAX. Lah, lo kenapa Yamaha NMAX gitu kan? Nyambungnya dari mana? Nah, kenapa Yamaha NMAX? Pertama, satu itu dia lebih tebal, kedua lebih panjang tuh, jadi cengkramannya lebih kuat, gitu kan? Nah, kalau kalian mau lihat cara pemasangannya mungkin bisa lihat di sini ya nanti link video saya pernah juga ganti PCX pakai Yamaha NMAX ya kan, otomatis gitu. Nanti tinggal di touch cardnya aja ya, nanti ada di kartunya di sini, nanti tinggal di touch. Kalian bisa lihat langsung gimana pemasangannya, automatic brake-nya ya, automatic brake NMAX dipasang di PCX. Nah, tapi itu sendiri kalau misalkan automatic brake-nya yang NMAX itu dipasang di PCX, emang nggak jadi masalah ya? Nah, karena kenapa nggak bakal jadi masalah, Bos? Nah, karena itu satu satu lubang satu dudukan lah. Jadi kita nggak bakal robah, nggak bakal ngerusak si bawaannya itu sendiri gitu. Si dudukan itunya. Jadi kita tinggal ganti kanvasnya aja, tinggal masukin, aman, nyaman, Bos. Nah, untuk di gramannya sendiri saya rekomendasikan ini nggak boleh gram terlalu rendah. Rollernya itu? Iya, rollernya. Rollernya, oke. Kalau terlalu rendah kerjanya nggak enak gitu kan. Tapi bukannya roller itu, kalau graman roller itu kan makin rendah atau makin ringan dia lebih makin enteng. Nah, itu juga kebanyakan pikiran orang kayak gitu ya. Jadi makin rendah nih makin enak gitu kan, racing lah sebutnya. Iya, belum anak-anak gitu, racing. Jadi sebetulnya gini, roller itu disesuaikan dengan kebutuhan kita sih sebetulnya. Kita nih butuhnya, ini banyak medannya nih tanyakan nih. Berarti oke lah gram turun rendah di 8 apa di 9 itu udah terlalu rendah kata saya ya kan, menurut saya. Nah, kalau medan-medan kita di perkotaan, ngapain kita direndahin sampai ke 10, ke 9, ke 8 gitu kan. Percuma. Pertama nih, boros bensin. Kenapa boros bensin? Karena putaran dia itu lebih banyak gitu kan di awalnya dibandingkan gram-graman yang bawaannya. Gitu. Oh, jadi kalau itu tuh bisa ngaruh ke pemakaian bahan bakar juga berarti? Jadi kalau kita sering rubah-rubah di bagian ini CVT ya? Iya, CVT. Kita rubah-rubah di bagian CVT ini bisa berpengaruh ke penggunaan bahan bakar? Betul. Oh, nah terus kalau untuk sistem pendinginan mesinnya sendiri gimana nih? Dia udah liquid cooling juga ya? Iya. Untuk Honda yang terutama yang udah bentuknya mulai gambot ya kan? Ya gambot kayak gini lah ya. Semua rata-rata udah pakai air radiator atau liquid cooling. Dan posisinya ada di sebelah sana ya, di dalam ya. Kenapa pakai liquid cooling? Karena mungkin ini kan tertutup ya. Ya. Kalau angin itu nggak bakal masuk ke sini. Jadi kalau pakai liquid cooling dia bisa langsung ngena di posisi untuk yang didinginkannya itu. Oh, begitu. Karena sistem motor itu ada dua pendinginnya. Ada dengan pendingin udara, ada pendingin air gitu kan. Nah, ini kebetulan yang liquid cooling. Jenis PCX atau semua motor yang baru itu liquid cooling? Enggak semua juga sih. Enggak semua juga. Tapi kalau buat yang sport itu semua rata-rata liquid cooling. Oh, gitu. Terus ini juga sudah double shock breaker ya? Double shock di belakang, jadi dia bakalan lebih nyaman. Dan banyak juga yang bilang PCX ini adalah motor ternyaman 2020. Iya. Berarti itu true ya, bener ya? Iya. Ini emang benar-benar motor ternyaman dibandingkan motor-motor yang lain. Iya, cuma ya tadi itu kendalanya sih cuma di CVT aja lah. Jadi emang kelemahan si PCX ini tuh ada di bagian CVT-nya. Sekarang kita ke bagian joknya deh, nih kita buka. Oke. Ini joknya luas banget ya, dan dulu juga sempat ada berita katanya ada bayi yang dimasukin ke jok. Nah, joknya juga ini dia tebal juga, terus dia punya 2 step ya joknya ya. Jadi double step jok. Kulitnya juga kalau kata saya sih ini lumayan nyaman, nggak licin ya. Terus dari sistem bensin sendiri dia tank udah di depan. Kapasitas tanknya tuh kalau nggak salah hampir 10 liter ya. Kurang dari 10 liter kalau nggak salah. 8,4 berarti ya. Sekitar 8,4 liter untuk ininya. Terus dari segi desain ya, Honda PCX emang juaranya desain. Honda tuh semuanya emang juaranya desain gitu. Nah, kalau warna sendiri ini kan black matte ya. Nah, warna sendiri ini kalau nggak salah ini warna yang agak cukup susah karena kebanyakan juga kan cukup ribet dan cukup susah untuk perawatannya. Dan ini kalau untuk segi pijakannya sendiri ini udah enak banget. Udah ada karpet-karpetnya gitu ya. Jadi udah nggak akan licin kalau kita pas hujan juga kita pakai sepatu di sini udah nggak akan licin. Footstepnya juga udah model yang tipis banget. Udah sporty banget lah ya. Untuk buat lu ya kan? Buat kalian juga nih yang mau nih
untuk menambah tenaga, ada satu tips lagi. Tinggal pasangkan bearing seater. Kalian udah pasti yang anak-anak nongkrong tahu lah apa itu bearing seater. Bearing seater. Nah. Itu posisinya di mana tuh kalau mau dipasang? Di belakang Persivity. Belakang Persivity. Nah, tadi kan lampunya udah LED. Ya. Terus visor udah kita bahas, speedometer udah. Nah, di sini ini ada dashboard. Oke. Nah, dashboardnya ini cukup dalam juga. Aduh. Cukup dalam ya ini dashboardnya nih. Aduh. Aduh, bisa nyimpen rokok. Bisa. Ini juga ada. Coba lihat sini kameranya. Ini ada power ini ya untuk ngecas nih Iya. di sini. Jadi kalau kalian yang bilang PSX itu nggak ada buat casnya, ternyata dia ada di dalam di sini guys. Jadi tersembunyi, dia lebih private sistemnya untuk ini ya. Oke. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Oke, ini bentuknya kayak hiu ya, bener ya kalau dilihat dari samping ini kayak hiu gitu. Coba deh jelasin ini konsepnya sebenarnya apa sih yang diambil PSX ini bikin taillight seperti ini gitu. Sebetulnya sih untuk dari jauh ya, kalau kita lihat PCX lagi jalan tuh, ini sepertinya kayak bentuk X gitu. Oh gitu. Iya. Jadi oh ini X-nya gitu di belakang ya. Kalau coba deh, kalau lihat nih, kalau PCX malam jalan gitu kan, lihat dari jauh ini kayak bentuk X gitu. Mungkin ada tips-tipsnya untuk perawatan si PSX ini gimana gitu buat teman-teman supaya teman-teman juga tahu tips-tips untuk merawat motor Gambot atau PCX yang khususnya ya yang saya ada di sini ini PCX gitu. Gimana sih tips-tipsnya coba dijelasin deh Kang? Untuk tipsnya buat kalian ya kan, untuk yang punya motor PCX atau Honda FI lainnya lah tentunya kan, atau motor Gambot yang lainnya. Untuk FI sendiri sebetulnya tidak memerlukan apa namanya sentuhan yang terlalu berat khusus gitu kan untuk perawatan gitu sebetulnya. Jadi untuk kalian servis juga nggak usah tiap bulan bos, buang-buang duit. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini kan udah sistemnya udah canggih bos. Kalau kita ini sistem udah canggih, ngapain dibikin ribet sama kita sendiri ya kan? Betul, yang gampang ngapain sih dibikin susah gitu kan? Justru yang susah harus dibikin gampang gitu. Bener, gitu. Kebanyakan di Indonesia kepikirannya itu kalau servis kita tiap bulan sekali. Iya, rutin, tapi gitu. kalau untuk ganti oli sendiri ini gimana nih? Nah, kalau ganti oli tergantung dari orang itu makainya dari apa? Apa segi dari waktu, apa dari segi Jarak. kilometer, Jarak gitu, ya. yang pakai gitu. Jadi kan kalau saya sendiri sih orangnya kan saya suka jalan-jalan gitu, suka touring-touring gitu kan. Nah, berarti itu Ambil jarak. amannya di berapa kilometer kita harus ganti oli nih? Lebih aman di 2.500 km. 2.500. Nah, Tapi kan kalau iklan-iklan oli kebanyakan itu kan 5.000 atau 10.000 kan bahkan klaimnya. Nah, itu kalau yang bagus ya boleh lah kita pakai di segitu. Nah, oke, sekarang rekomendasi oli yang bagus deh buat PSX apa nih biar teman-teman juga tahu. Kebanyakan ya yang bilang enak nih di bengkel saya yang masuk pakai Paxron Techno pertama itu. Kedua Delta Loop. Kalau saya pakai Mavic, gimana tuh Mavic? Nah, Mavic mantap. Mavic mantep ya. Mavic mantap kenapa? Lebih kena tuh akselerasinya. Pakai Mavic. Karena sistem olinya gas oil kan. Jadi lebih respon sama, tapi di bahan bakar dia cenderung agak boros. Iya, memang betul. Terasa banget di bahan bakar emang agak boros dia. Tapi tenaga Powerful dia, mantep banget waktu aku coba ke daerah Santolo juga waktu kemarin. Udah mantep banget gila tenaganya. Iya, itu Mavic lebih. Bahkan kita bisa bawa di 100 waktu itu. Kita jalannya kan emang lurus ya guys ya. Kita coba, kita tes speed, ini tembus di 100 waktu itu. Nah, kalau pakai bearing seater ini bisa nembus di angka 120-an lebih. Nambahnya lumayan juga ternyata. Kan lebih enteng. Makanya beli tuh bearing seater tuh, toko gua murah tuh. Oke, jadi yang mau beli bearing seater atau pengen tahu cara aplikasinya nanti mampir aja ke tokonya. Di sana ada link cara pemasangannya juga dan bisa dibantu juga berarti ya untuk pemasangannya by video call atau by apapun itu nanti bisa dibantu. Jadi kontennya kita untuk PSX segini dulu, kita lanjut di next konten nanti ada lagi motor-motor lainnya. Oke, jadi thank you banget Kang udah bantu saya untuk ngejelasin motor saya yang saya nggak tahu. Thank you banget, nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, thank you and see you.